Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Danila Suciani dari Prodi Administrasi Bisnis Institut Manajemen WT Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hakikat bahasa Indonesia sampai dengan materi kalimat. Baiklah, kita langsung saja pada materi yang pertama. Materi yang pertama ada hakikat bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia abad ke-7 sampai dengan abad ke-9. Pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-9, bahasa dijadikan sebagai wahana komunikasi. Terdapat temuan prasasti-prasasti bersejarah di berbagai tempat di Nusantara yang bertuliskan bahasa Melayu kuno. Terdapatnya prasasti terakhir yang berbahasa Melayu kuno. Lalu ada bahasa Indonesia abad ke-14 sampai abad ke-16. Ditemukan sebuah batu nisan dengan aksara Pallawa bertahun 1380 Masehi. Pada abad ke-14 Masehi tumbuh jajahnya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai pesisir Nusantara. Pada abad ke-15 Masehi tercatat juga sebagai masa kejajahan kerajaan Melayu di Nusantara. Perubahan suasana terjadi pada abad ke-16. Pada tahun 1511 Malaka ditaklukkan Portugis. Raja-raja Melayu di sana terdesak mundur. Lalu ada bahasa Indonesia abad ke-17 dan ke-18. Terdapat perubahan dan pergantian kondisi di Nusantara yang memungkinkan upaya pemulihan dan pengembangan kembali kejajahannya yang telah pernah dicapai pada abad sebelumnya. Pada abad ke-17 ini muncul karya sastra Melayu yang hingga kini masih dapat kita baca. Satu di antaranya adalah buku sejarah Melayu yang ditulis oleh Tun Muhammad Trenang dengan gelar sebutan Bendahara Paduka Raja. Lalu ada bahasa Indonesia pada abad ke-19. Kesepakatan di London tahun 1824 antara Inggris dan Belanda membuat peta politik kekuasaan kolonial di Nusantara berubah. Pembagian wilayah kekuasaan antara Inggris dan Belanda ini menyebabkan polarisasinya perkembangan bahasa Melayu dalam dua wilayah kekuasaan yang berbeda. Lalu ada bahasa Indonesia pada abad ke-20. Awal abad ke-20 tercatat sebagai masa percepatan perkembangan dan peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Pemikiran demikian didasari kenyataan bahwa bahasa Melayu sudah merupakan bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh mayoritas warga yang berasal dari berbagai suku bangsa di Nusantara. Bahasa Melayu dengan segala ciri yang membuatnya layak dijadikan sebagai bahasa persatuan dalam berbangsa itulah yang mendorong para pemuda yang bersemangat kebangsaan itu menjadikan dan menyebut bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Sejak Kongres Pemuda I yang 2 tahun kemudian melalui Sumpah Pemuda dapat dinyatakan sebagai bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Lalu ada bahasa Indonesia abad ke-21. Terdapat 3 peristiwa secara berturut. Yang pertama ada Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8. Dari kongres ini ditekankan agar adanya peningkatan kesadaran warga dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua ada Kongres melalui Sumpah Pemuda diikrarkan sebagai bahasa nasional. Berarti kedudukan bahasa Indonesia memiliki kedudukan tertinggi dari semua bahasa yang terdapat atau digunakan di wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Lalu kedudukan bahasa Indonesia juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar pada salah satu pasalnya secara khusus dinyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu ada fungsi bahasa Indonesia. Sebagai lambang nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu, alat perhubungan antara budaya dan daerah. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan, dan bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Lalu ada variasi bahasa. Yang pertama ada variasi bahasa lisan dan tulisan. Yang kedua ada variasi bahasa dialektial. Yang ketiga ada variasi bahasa resmi dan tak resmi. Yang keempat ada variasi bahasa kaum terpelajar. Yang kelima ada variasi bidang khusus. Yang keenam ada variasi baku dan tidak baku. Dan yang terakhir ada variasi baku tulis dan baku lisan.
Lalu ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik tidaknya kalimat sangat ditentukan oleh pilihan kata yang menjadi unsurnya. Kata terpilih dalam kalimat akan berpengaruh terhadap kalimat yang dihasilkan secara keseluruhan. Jika kata yang digunakan dalam kalimat merupakan kata pilihan atas dasar sebuah konteks, dapat dikatakan bahwa kalimat itu baik. Agar kalimat itu memberi efek yang baik, perlu perbaikannya dengan memilih kata pengganti yang tidak memberikan efek buruk bila digunakan dalam konteks yang sama. Nah, materi yang kedua ada materi ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen, yang kedua ada ejaan Swandi, yang ketiga ada ejaan Melindo, dan yang terakhir ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Lalu ada komponen-komponen ejaan. Ada pemakaian huruf. Terdapat huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Nah, yang kedua, ada penulisan kata. Terdapat kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, suku kata, kata depan, dan denotatif. Makna konotatif dapat dikatakan makna yang menyimpang dari makna sebenarnya dari suatu kata. Makna denotatif adalah makna dasar atau makna umum. Lalu ada ungkapan idiomatik. Bentuk ungkapan idiomatik merupakan kesatuan utuh dari unsur-unsurnya berupa kata. Jika salah satunya diganti atau dihilangkan, akan berakibat pada rusaknya keutuhan ungkapan idiomatik. Lalu, ada kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret adalah kata yang acuannya dapat diserap secara empirik. Artinya, panca indera kita dapat merasakan kehadiran acuannya. Kata abstrak adalah apabila suatu kata tersebut sulit atau tidak dapat diserap oleh panca indera untuk merasakan kehadirannya yang berperan dalam pikiran kita. Nah, materi yang terakhir ada materi kalimat. Kalimat lazim didefinisikan sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut di sela jeda, dan diakhiri oleh intonasi final yang diikuti oleh kesenyapan. Dalam wujud tulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan huruf titik, tanda tanya, atau tanda seru. Lalu, ada unsur-unsur kalimat. Ada subjek, objek, predikat, lengkap, dan pelengkap. Lalu ada jenis-jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat tunggal dan majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari atas dua klausa atau lebih. Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri dari beberapa klausa. Lalu ada kalimat lengkap dan tidak lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap terdiri dari atas unsur subjek dan predikat. Bahkan ada unsur objek lengkap dan keterangan. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang terdiri atas klausa tak lengkap, yaitu terdiri dari subjek saja, predikat saja, dan objek saja. Lalu ada kalimat inversi dan permutasi. Kalimat inversi adalah kalimat yang mengharuskan predikat yang mendahului subjek berpola predikat subjek. Kalimat permutasi adalah kalimat yang berpola terbalik, yaitu predikat subjek atau predikat subjek objek. Dan yang terakhir ada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pemikiran penulis. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif harus gramatikal. Kalimatnya kata ganti si dan sang. Lalu ada pemakaian tanda baca. Terdapat tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elips, tanda petik, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Lalu ada penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrisasinya, unsur serapan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia, dan yang kedua, unsur asing yang penulisannya atau pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Lalu ada
Materi, kata, dan istilah. Kata secara umum menurut sudut pandang fonologi dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Lalu ada sumber kata dan istilah. Sumber kata yang pertama dari bahasa Melayu, yang kedua dari bahasa daerah serumpun, yang ketiga dari bahasa asing, yang keempat dari bahasa Sanskerta, yang kelima dari bahasa Arab, Parsi, dan Tamil, yang keenam dari bahasa Belanda, Inggris, dan Portugis, dan yang terakhir dari bahasa Cina, Latin, dan Italia. Sumber istilah yang pertama dari bahasa Indonesia atau Melayu, yang kedua dari bahasa daerah serumpun, dan yang terakhir dari bahasa asing. Lalu ada diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Lalu ada relasi makna. Yang dimaksud dengan relasi makna dalam hubungan ini adalah sifat persalinan makna yang terdapat pada sejumlah kata. Terdapat kesinoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berlainan bentuknya memiliki makna yang sama, sedangkan sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kata lain yang bentuknya berbeda. Lalu ada kehomoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berbeda memiliki bentuk yang sama. Lalu ada kepolisemian. Dalam kepolisemian ini yang dibicarakan adalah apabila sebuah kata memiliki makna yang berbeda-beda. Lalu ada kehiponiman. Dalam kehiponiman, syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif harus gramatikal. Kalimat efektif harus lugas. Kalimat efektif harus memperhatikan penekanan atau pemfokusan. Dan yang terakhir, kalimat efektif harus cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.